Ternyata makin sedikit kamu makan, makin sehat. Loh kok bisa begitu? Tahun 2016, Dr. Yoshinori Osumi, seorang pakar biologi sel, mendapatkan hadiah Nobel dengan teorinya mekanisme seluler autofagi, di mana selama puluhan tahun dia menyelidiki perilaku sel dalam tubuh manusia, terutama sel pada jaringan liver. Autofagi sendiri itu berasal dari kata auto yang berarti self, dan fagi yang berarti to eat atau memakan dirinya sendiri. Nah, saya merangkum teori Dr. Yoshinori menjadi beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama, sel tubuh sebetulnya hanya memerlukan sedikit asupan makanan dari luar. Karena ternyata tubuh sudah bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Terdapat lisosom yang mengandung enzim pencernaan yang bisa mendaur ulang jutaan sel tubuh kita yang sudah rusak menjadi sel baru. Sel baru memerlukan banyak bahan baku seperti asam amino, dan ternyata kebutuhan asam amino itu bisa didapat dari sel-sel tubuh yang sudah rusak, dari sel-sel tubuh yang abnormal, dari sel bakteri, virus, dan lain-lain. Ini yang disebut proses autofagi. Jika di dalam tubuh kita tidak terjadi proses daur ulang, maka akan muncul berbagai masalah di dalam tubuh kita, seperti penumpukan sel-sel sampah, bakteri, virus akan menumpuk, dan berbagai macam penyakit seperti diabetes, gangguan penyakit degeneratif, kardiovaskuler bakar bermunculan satu persatu. Yang kedua, kondisi seperti berpuasa, restriksi atau membatasi makanan, bahkan kelaparan, justru membuat proses autofagi menjadi lebih maksimum, di mana akan semakin banyak sel-sel sampah di dalam tubuh kita, seperti sel-sel yang rusak, sel bakteri, patogen, dan lain, bakal didaur ulang menjadi sel-sel yang baru. Saat berpuasa adalah waktu terbaik untuk membentuk sel-sel baru. Saat berpuasa, berbagai proses peradangan di dalam tubuh kita bisa ditekan. Yang keempat, oksida nitrat bakal dihasilkan tubuh jauh lebih banyak pada saat kita berpuasa. Dan oksida nitrat ini sangat diperlukan dalam proses peremajaan sel tubuh kita. 5. Karena reaksi peradangan dalam tubuh kita menjadi berkurang, maka risk terjadinya gangguan penyakit seperti jantung, syaraf, diabetes, tekanan darah, oksida stres, dan lain-lain bisa ditekan, sehingga harapan hidup jauh lebih panjang. Keenam, dengan sedikit makan, terutama mengurangi makan karbo dan gula, itu bisa membalikan proses penuaan tubuh menjadi jauh lebih sehat. Tetapi tentu melakukan puasa intermittent atau membatasi, ada tahapannya, jadi kita nggak bisa merubah kebiasaan makan kita selama 10 tahun dirubah dalam waktu 1 hari. Tubuh akan bereaksi. Aktivitas fisik, pekerjaan, usia juga harus disesuaikan, dan kebutuhan mikronutrisi juga harus dipenuhi. Tapi intinya, semakin kita membatasi atau mengurangi apa yang masuk ke dalam mulut kita, itu semakin sehat, bukan sebaliknya. Nah, kalau video ini berguna, kalian bisa like, bisa share, bisa komentar, supaya kita sama